Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali ya kita bisa ngumpul nih di forum diskusi ini. Dimana hari ini kita akan membahas sebuah isu nih yang sangat relevan, apalagi di era pemerintahan digital, yaitu rendahnya literasi digital ASN. Jadi kita semua ini tahu lah ya gitu, pemerintah itu sedang gencar-gencarnya lagi membangun smart governance. Namun faktanya itu kemampuan ASN itu dalam menggunakan teknologi informasi masih cukup beragam ya gitu. Ada yang memang masih nyaman dengan cara manual, tapi ada juga yang memang sudah update dengan melek teknologi juga lah itu istilahnya gitu kan. Ada yang sudah melek, tapi ada juga yang masih cara manual. Padahal masyarakat itu menuntut pelayanan yang memang lebih cepat, transparan dan juga lebih efisien. Nah, nah di momen ini nih, ayo kita gini nih, kayak kita denger ini misalkan pandangan dari teman-teman seperti apa gitu ya, dari lintas instansi mengenai tantangan literasi digital ini dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja di masing-masing sektor. Mungkin untuk pemantik isunya, saya coba dari Teh Abigail dulu, karena Teh Abigail dari Diskominfo kan pasti akan erat banget nih kaitannya sama dengan eh, digital gitu ya. Mungkin boleh Ya, Kak. dimulai dari Teh Abigail, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator Kang Ahmad Fauzi. Jadi, kalau pendapat saya dari sisi Diskominfo, literasi digital ASN ini merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan mewujudkan smart governance di Jawa Barat. Nah, saat ini hampir seluruh layanan publik itu sudah diarahkan ke kanal digital, mulai dari aplikasi absensi, kemudian sistem perizinan online, layanan administrasi kependudukan, sampai platform pengaduan masyarakat. Nah, di Diskominfo Jawa Barat, penerapan literasi digital ASN juga sudah tampak melalui berbagai platform yang digunakan sehari-hari. Salah satunya itu ada aplikasi Sidebar. Ini digunakan untuk tanda tangan elektronik atau TTE, di mana ASN itu bisa menggunakan aplikasi Sidebar untuk memproses dokumen dengan TTE tersertifikasi. Nah, dengan literasi digital yang memadai, dokumen resmi itu bisa ditandatangani secara cepat, sah secara hukum, juga efisien tanpa harus dicetak. Tapi kenyataannya, literasi digital ASN ini masih menjadi tantangan besar karena masih banyak ASN saat ini tuh kesulitan untuk melakukan hal dasar seperti mengunggah dokumen ke sistem, kemudian menggunakan TTE tersertifikasi, hingga mengoperasikan aplikasi e-office dengan benar. Nah, rendahnya literasi digital ini tuh bisa berdampak langsung pada keterlambatan layanan, kesalahan input data, bahkan juga ada potensi untuk kebocoran informasi yang seharusnya itu dilindungi. Nah, bagi Diskominfo sendiri, literasi digital ini tuh tidak hanya menyangkut keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut mindset dan budaya kerja yang baru. Banyak ASN itu merasa lebih aman dengan cara yang manual, padahal digitalisasi itu sudah tuntutan zaman gitu. Nah, tanpa literasi digital yang kuat, integrasi data antar perangkat daerah, kemudian efisiensi dari pelayanan publik, dan keamanan data pribadi ini hanya akan menjadi jargon di atas kertas, bukan kenyataan gitu. Maka literasi digital ASN ini bukan hanya sekedar tuntutan, tetapi pekerjaan rumah terbesar kita. Gitu Kang, kalau dari sisi Diskominfo Jawa Barat. Oh ya baik, terima kasih Teh Abigail atas ya ini ya pemaparannya terkait dengan literasi digital dan dari sisi Diskominfo ya gitu, di mana memang seperti tadi yang sudah dijelaskan gitu, memang banyak sekali gitu ya yang dari hal dasar pun seperti mengupload ke sistem itu masih kesusahan lah. Ada beberapa orang yang memang masih kesusahan gitu. Nah, kemudian dari yang tadi sudah Teh Abigail sampaikan, saya ingin menanggapi dulu nih. Tapi ini dari sisi saya sebagai dari orang Bina Marga mungkin ya. Dimana ya saya sepakat gitu. Dan di Bina Marga itu memang literasi digital sangat terasa pengaruhnya gitu. Kami sering menghadapi kendala ketika memang proyek infrastruktur itu memang sangat diperlukan untuk pelaporan real time. Tetapi memang data di lapangan itu masih beberapa masih memang pencatatannya secara manual sehingga laporan yang seharusnya bisa langsung dipantau pimpinan itu jadi terlambat beberapa hari. Ya, hal ini memang jelas mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan, terutama pada proyek-proyek yang strategis dan memang sifatnya lebih urgent. Lalu, kalaupun misalkan ASN di lapangan itu
terbiasa menggunakan aplikasi monitoring berbasis digital, informasi seperti progres pekerjaan, kendala teknis, dan bahkan dokumentasi foto itu bisa langsung masuk ke sistem. Dengan begitu, jadi efisiensinya pun bisa meningkat dan transparansi anggaran juga bisa lebih terjaga. Tapi lagi-lagi memang literasi digital ASN menjadi faktor penentunya. Dan sementara di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang itu sendiri, sebenarnya memang sudah ada platform digital seperti Teman Jabar, di mana platform ini tuh memang sebuah platform yang bisa dijadikan tools untuk monitoring banyak hal terkait dengan ruas jalan, mulai dari eh, tampilan dalam pemetaan, lalu progres pekerjaannya seperti apa yang sedang berjalan gitu. Namun memang ini juga perlu didukung dengan sistem di platformnya ini masih perlu dikembangkan karena kendalanya memang suka error, suka agak susah diakses. Tapi ini jadi memang beriringan ya gitu antara kemampuan literasi digital ASN itu sendiri dan juga kualitas si platformnya itu juga gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya dari sisi kebinamargaan. Mungkin ada tanggapan lain dari Kang Renaldi dari Dinas Kesehatan barangkali Kang. Boleh, Kang. Bagi dinas kesehatannya, terutama di instansi saya, Kang, di RS Jampang Kulon, isu literasi digital ini bahkan lebih krusial. Contohnya, pada saat program vaksinasi massal atau saat ada wabah penyakit, sistem surveillance kesehatan sebenarnya sudah berbasis digital seperti saya ambil contoh SKDR. SKDR itu adalah sistem kewaspadaan dini dan respons atau yang biasa disebut dengan Early Warning Alert Response and System atau EWARS. Sebuah sistem yang berfungsi dalam mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan secara mingguan dengan berbasis komputer. Jadi misalkan ada contoh, ada suatu penyakit yang kayak mengarah penyakit yang udah nggak ada, misalnya polio. Nah itu dari Pustu atau Puskesmas langsung mengirim bisa SMS, WA, atau ke website dari SKDR ini di Kemenkes. Nah ini yang dapat menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah tertentu dan eh, alert ini eh, muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB ya, tapi merupakan pra KLB yang mengharuskan petugas nanti datang dulu terjun langsung ke lapangan untuk merespon cepat agar tidak terjadi KLB. Nah, jika ASN atau tenaga kesehatan seperti saya, perawat dan lain-lain tidak terbiasa nih menginput data secara cepat dan benar, dampaknya bisa fatal. Jadi nanti keterlambatan data berarti keterlambatan penanganan. Jadi bisa terjadinya KLB. Nah, bayangkan kalau data kasus penyakit menular terlambat masuk ke sistem pusat, maka keputusan intervensi juga ikut terlambat. Jadi literasi digital di Dinas Kesehatan bukan hanya soal efisiensi administrasi, tetapi bisa berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Inilah mengapa kami sangat menekankan pentingnya peningkatan kapasitas digital ASN di sektor kesehatan, Kang. Ya baik, terima kasih Kang Renaldi ya. Itu memang ya kita bisa dengar tadi ya dari penjelasannya memang krusial banget gitu ya. Bisa jadi dari Betul, kesalahan Kang. penginputan, bisa jadi terlambat penginputan, keterlambatan Iya, ASN itu untuk menginput di sistem bisa jadi sampai terlambat dalam proses iya. penanganan pasien itu sendiri gitu Ya. ya. Dan itu sangat Soalnya fatal kalau gitu. KLB nanti bisa ke WHO juga nanti entah jadi ke dunia berbahaya juga Kang gitu. Sangat krusial sekali. Iya, betul, betul, betul. Sangat krusial memang ya literasi digital ini untuk khususnya untuk bagi para ASN itu. Mungkin kita berpindah ke Kang Joy mungkin dari Bapeda itu sendiri seperti apa mungkin? Emang nggak Kang Joy? Oke, baik, terima kasih moderator. Nah, kalau di Bapeda sendiri itu literasi digital ASN itu sangat berpengaruh atau bahkan berpengaruh secara langsung pada kualitas dari produk output instansi kami sendiri. Karena kan Bapeda itu kan menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan, misalnya RKPD, RPJMD, RPJPD. Nah, karena Bapeda itu sangat banyak menggunakan data, maka kami juga banyak menggunakan aplikasi seperti spreadsheet untuk mengolah data tersebut dan juga menggunakan grafik untuk memvisualisasikan hasil dari pengolahan data tersebut. Tapi nyatanya masih ada beberapa atau bisa dibilang cukup banyak ASN yang menggunakan aplikasi spreadsheet itu seperti kita menggunakan mesin tik hanya untuk membuat tabel-tabel ketik manual tanpa memanfaatkan formula-formula baik itu yang standar misalnya seperti yang kita tentu saja sudah cukup familiar misalnya average atau sum
Bahkan juga formula-formula yang kompleks seperti lookup, baik itu VLOOKUP maupun HLOOKUP, if atau count if untuk memanipulasi data. Nah, selain itu ada juga beberapa ASN yang eh, kurang mahir dalam memilih dan membuat jenis grafik yang efektif untuk memvisualisasikan data. Sehingga kadang terdapat temuan di dalam rancangan-rancangan dokumen perencanaan di mana visualisasi dari data tersebut dapat dipertanyakan atau dapat didebat oleh eh, para pembacanya. Karena kan dokumen perencanaan itu sendiri kan dikonsumsi oleh publik ya. Siapa saja bisa membacanya, baik itu masyarakat awam, baik itu akademisi. Nah, jadi karena adanya visualisasi data yang kualitasnya kurang, nah bisa jadi terjadi temuan-temuan seperti itu dan harus ada revisi-revisi dan revisi. Ya, kalau dari saya mungkin itu yang paling signifikan, moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kang Joy. Ya, memang dari literasi digital ASN itu kalau di Bapeda, apalagi Bapeda memang sifatnya dia Bapeda itu memang sebuah instansi yang menaungi multisektoral ya, gitu bisa dibilang itu. Di mana di situ pasti akan banyak data-data yang terinventarisasi di Bapeda dan memang sangat butuh untuk orang-orang yang memang melek terhadap teknologi, di mana literasi digital itu sangat diperlukan dan di Bapeda itu tentu tidak terlepas juga gitu kan, karena dengan saking banyaknya data-data yang diinventarisasi di instansi Bapeda itu ya. Kemudian kalau misalkan kita berpindah nih ke DKP, kalau dari Teh Mira mungkin bisa dijelaskan kalau di Dinas Kelautan dan Perikanan. Oke, baik. Terima kasih, Kang Aji. Saya mau sedikit sharing ya tentang isu literasi digital mungkin di Dinas Kelautan dan Perikanan. Kalau berbicara soal kondisi di lapangan sih mirip-mirip sama isu-isu yang ditemukan oleh teman-teman. Karena memang literasi digital itu tuh menjadi tantangan yang serius ya, terutama juga khususnya di tempat saya bertugas saat ini di UPT DPA PLWU. Eh, di lapangan sering terlihat banyak tenaga teknis ataupun petugas yang sangat ahli dalam teknis budidaya. Mereka paham cara mengelola kualitas air, pakan, sampai panen, tapi begitu masuk ke dalam urusan dokumentasi digital, cukup banyak yang masih mengalami kesulitan, Kang. Jadi sebagian besar pencatatan juga masih dilakukan secara manual di atas kertas atau dibikin buku fisik gitu, seperti itu. Misalnya kayak data harian kualitas air, terus jumlah pakan, form untuk sampling pertumbuhan. Jadi ketika dokumen-dokumen tersebut sudah menumpuk, rekap datanya juga jadi lama, terus kemudian juga jadi rawan hilang dan tidak real time sifatnya. Akibatnya jadinya pengambilan keputusan dan analisis yang kita lakukan juga jadinya terhambat dan terlambat. Itu padahal menurut saya pribadi dan mungkin kita semua setuju ya, kalau semua hal bisa kita digitalisasi, data itu mungkin akan lebih cepat diolah, kemudian juga bisa dipantau dari jauh dan transparansinya juga akan terjaga. Gitu. Mungkin itu kalau dari DKP ya Kang, terutama di PTD yang saat ini saya ditugaskan. Terima kasih Kang. Ya, baik. Terima kasih Teh Mira ya atas penjelasannya. Ya, memang betul ya gitu. Memang literasi digital ini dari hal yang simpel saja gitu, seperti menginput data yang misalkan yang tadinya manual, form-form isian yang harusnya bisa secara digital itu tuh kan harusnya bisa mempercepat proses dan outputnya sendiri seharusnya bisa mempercepat juga ke pengambilan keputusan oleh pimpinan barangkali seperti itu ya gitu. Tapi kalau Betul misalkan sekali. memang kualitas ASN-nya sendiri belum melek akan teknologi, belum menguasai akan literasi digital ini, itu akan menjadi sebuah hambatan tersendiri barangkali seperti itu ya. Baik, mungkin dari sini izin saya untuk sedikit menyimpulkan barangkali ya dari semua yang sudah dipaparkan oleh teman-teman ini. Dari diskusi ini kita bisa melihat nih bahwa literasi digital ASN itu memang menyentuh di semua lini sektor pemerintahan. Seperti tadi yang dijelaskan di Diskominfo itu ini adalah kunci keberhasilan dari integrasi SPBE. Lalu di Dinas Bina Marga ini literasi digital itu dapat mempercepat proses monitoring proyek infrastruktur, namun memang perlu diikuti juga dengan kualitas kemantapan aplikasi digital yang digunakan.
Lalu di Dinas Kesehatan itu bahwa literasi digital itu sangat berpengaruh pada kecepatan respon kesehatan masyarakat. Dan di Bapeda itu sendiri ada literasi digital itu dapat menentukan kualitas dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan. Dan di Dinas Kelautan dan Perikanan, literasi digital ini penting untuk sebagai dokumentasi budidaya, monitoring kualitas air, dan evaluasi dari hasil produksi. Jadi jelas bahwa literasi digital bukan hanya soal bisa mengoperasikan komputer, melainkan mindset, etika, dan juga budaya kerja barangkali seperti itu ya. Dan kalau ASN lintas instansi itu bisa meningkatkan literasi digitalnya, kita pun yakin ya gitu bahwa smart governance itu akan yang cepat, transparan, dan akuntabel itu akan benar-benar bisa terwujud dan semoga itu bisa benar-benar terwujud di khususnya di Pemprov Jawa Barat dan umumnya untuk di instansi di seluruh Indonesia barangkali seperti itu ya. Baik, Setuju. baik. Mungkin dari simpulan itu ya sekian mungkin yang bisa kita diskusikan ya untuk di kesempatan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan memberikan sumbangsi pendapatnya. Saya Ahmad Fauzi sebagai moderator. Eh, kita tutup saja mungkin barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Kang Teh. Terima kasih Kasih. Kang Terima kasih Teh Kak semuanya. Teh. Jadi semuanya.